Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ananda Sedewa. Alamat saya di Desa Dahri Indah, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Provinsi Sumatera Utara. Saya dari Universitas Asahan, UNA, Jaya Jaya Jaya. Saya semester 1, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, dengan NPM 23031011. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Kalimat dalam Bahasa dengan dosen pengampu Budi Wicaksono, MPD. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif. Tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Yang kedua, unsur penyusun kalimat-kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, atau klausa. Unsur-unsur kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan satu di antara fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda nomina, kelompok kata benda, frasa, nominal, atau klausa. Predikat merupakan satu di antara fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Kalimat yang tak berpredikat menyebabkan suatu tuturan belum dapat mengungkapkan informasi yang utuh. Objek merupakan satu di antara fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Pelengkap adalah unsur kalimat yang letaknya berada di sebelah objek. Pelengkap berfungsi untuk melengkapi kalimat. Pelengkap juga bisa menambah informasi dan memperjelas objek lainnya. Keterangan adalah jenis kata atau kelompok yang menerangkan kata atau berbagai kalimat lainnya. Kata keterangan dapat diletakkan setelah pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat sekalipun. 3. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara yaitu kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. 4. Jenis kalimat menurut fungsinya. Kalimat mempunyai ciri-ciri kalimat dalam bahasa Indonesia serta pola kalimat dasar beserta contohnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalimat juga mempunyai beberapa jenis berdasarkan fungsi yang terkandung di dalamnya. Adapun jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya sebagai berikut. 1. Kalimat pernyataan merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyatakan suatu hal yang biasa berupa informasi fakta yang disampaikan ke khalayak lain tanpa berharap respon atau balasan dari pihak khalayak. Kalimat ini juga biasa disebut kalimat deklaratif. 2. Kalimat tanya atau kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang berfungsi untuk menanyakan
suatu hal pada seseorang yang akan ditanya. Kalimat ini juga bisa disebut dengan kalimat interrogatif yang isinya kalimat dengan maksud untuk menanyakan sesuatu ataupun seseorang. 3. Kalimat perintah merupakan kalimat perintah atau bujukan kepada seseorang agar seseorang tersebut mau melakukan perintah tersebut. Kalimat perintah tersebut memiliki bentuk transitif atau transitif baik aktif maupun pasif. Kalimat ini biasa disebut dengan kalimat imperatif. 4. Kalimat seruan merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyatakan apa yang dirasakan seseorang. Kalimat seruan juga disebut dengan kalimat interjektif yang merupakan kalimat yang menyampaikan rasa kagum terhadap sesuatu sehingga dalam penggunaannya menggunakan tanda seru. 5. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagai yang dimaksud oleh pemberi pesan. Meski singkat dalam penggunaan kata, kalimat efektif harus mencangkup semua informasi yang lengkap dan mengikuti kaidah yang baik dan benar. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesatuan, berarti keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan sehingga kesatuan ini menjadi padu dan serasi. 2. Kepaduan. Kepaduan merupakan syarat dari kalimat efektif sehingga diharapkan setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. 3. Kesejajaran. Kesejajaran atau paralel adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat tertentu. Artinya, bentuk pertanyaan adalah nomina, lalu bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. 4. Ketetapan. Ketetapan adalah kesesuaian atau kecocokan dalam pembentukan suatu kalimat sehingga terciptalah pengertian yang pasti. 5. Kevariasian. Kevariasian adalah kalimat efektif yang menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak menonton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ada 5 pertanyaan untuk teman-teman jawab. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua gratis. Saya ada pantun untuk teman-teman. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.